bersama kami di channel Barbin Official. Kali ini saya bersama dengan saudara Rangga Maulana. Perkenalan dulu, Sob. Oh iya, nama saya Rangga Maulana. Alamat saya Dusun Binangun, Desa Konang Nyajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Dan saya Arya Dina Putra dari SMP Cijulang, sama alamatnya mah sama saudara Rangga. Sebelumnya kita minta maaf, bukan bermaksud sok tahu atau gimana, tapi kami di sini cuma ingin menceritakan keluh kesah kami sebagai peserta didik yang menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online. Betul juga yang dikatakan saudara Arya, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana belajar jarak jauh dengan sistem online. Jadi gini Lur, di saat pandemi seperti ini, apakah wajar pembelajaran secara jarak jauh dengan sistem online? Sedangkan ekonomi keluarga di Indonesia kan beda-beda. Ada yang cukup, ada yang menengah, bahkan ada yang bisa dibilang miskin. Jadi gimana tanggapan Anda tentang pembelajaran online seperti ini? Menurut saya sih miris jika dilihat dari segi ekonomi, tapi di luar sana masih banyak teman-teman saya yang kekurangan dari segi materi maupun tata letak rumah yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar online. Itu menurut saya. Tetapi menurut Anda bagaimana, Bung Arya? Sebenarnya saya tidak setuju dengan sistem pembelajaran online di saat pandemi seperti ini, karena meskipun tujuannya baik, yaitu untuk memajukan ilmu teknologi di Indonesia, tetapi kan tidak semuanya mempunyai teknologi tersebut. Jadi solusi untuk saya sepertinya seharusnya guru-guru di semua kalangan sekolah mendatangi siswa-siswanya, lalu mengajar meskipun 5 menit atau 10 menit. Yang namanya mengajar itu kan berharga. Jadi itu menurut saya seperti itu. Bisa saja apa yang dikatakan Bung Arya dilakukan, tetapi apakah tidak akan membebankan kepada seorang guru jika harus langsung door to door ke rumah siswa? Tapi kan itu tugas guru. Masa guru cuma diem aja di masa pandemi seperti ini, nerima gaji itu sebulan sekali? Kan nggak mungkin. Setidaknya ada hal yang dilakukan sama guru tersebut, meskipun ya harus mengorbankan uang atau bensin seperti itu. Kan itu udah tugasnya guru. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa seharusnya melakukan pengorbanan untuk mengajar pada peserta didiknya. Kan dilakukan secara online juga kan, termasuk juga mengeluarkan biaya untuk membeli kuota, guru membagikan tugas kepada murid secara online, kan itu juga menggunakan biaya. Tapi kan guru mah enak, punya gaji, sebulan sekali digaji, sedangkan siswa yang notabene dikasih uang sama orang tuanya, masa harus diporotin terus duit orang tuanya? Kan guru mah enak, punya gaji sebulan sekali gitu. Sebenarnya jika harus membahas maka akan panjang lebar dan juga akan memakan banyak waktu. Tetapi kita juga tidak tahu bahwa seperti apa sistem pembelajaran pada saat pandemi seperti sekarang. Iya sih, saya juga bingung guys, harus ngapain. Mungkin satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini cuma berdoa supaya pandemi ini berakhir. Doakan saja ya. Jadi begitulah podcast kali ini, memang begitu tidak menarik, tapi setidaknya kita istilah nama cerah ceria lah gitu, melampiaskan keluh kesah kita selama pandemi ini. Sudah 6 bulan kita diam di rumah. Nah, kebetulan di tim Barbin juga ada salah satu orang yang menjabat sebagai guru yang mungkin lebih mengerti apa yang kita. Jadi inilah tokoh yang
tadi dimaksud Bung Arya. Perkenalkan, nama. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan. Ya, saya tadi sudah dijelaskan salah satu pendidik ya di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pangandaran. Tadi saya mendengar sedikitnya obrolan mereka tentang keluh kesahnya tentang belajar online dalam pandemi saat ini. Saya ingin tertawa dan ingin menangis mendengar pembicaraan mereka berdua tentang kurangnya perekonomian, mengurasnya tenaga guru. Sebetulnya yang harus bijak dalam belajar saat ini itu kita semua. Dari mulai kesadaran orang tua seperti apa harusnya belajar di rumah, bukan hanya tanggung jawab seorang guru. Meskipun guru itu salah satu pahlawan yang tanpa tanda jasa, meskipun memiliki tunjangan atau gaji, tapi tidak semua guru memiliki tunjangan atau gaji. Nah, jadi obrolan kalian berdua itu bagus. Hanya saja mungkin kalian belum tahu sistem pembelajaran seperti apa. Tidak ada yang boleh diberatkan dalam kegiatan saat ini. Yang harus bertanggung jawab yaitu diri kita sendiri, dari mulai peserta didik, orang tua, guru, baik ataupun pemerintah sekalipun. Karena hal besar akan muncul dari hal kecil yang kita lakukan. Dari mulai kita melaksanakan kegiatan membantu orang tua pun sudah menjadi pembelajaran. Bukan hanya materi yang diberikan oleh guru, baik itu secara online ataupun door to door. Nah, tadi dibahas tentang door to door. Kebetulan saya sendiri melakukan door to door, meskipun hanya beberapa hari dalam satu minggu. Karena apa yang dikatakan Arya itu betul, meskipun 5 menit dengan guru itu akan berbeda belajarnya dibandingkan dengan orang tua. Bukan ingin mengurangi rasa hormat seorang keluarga, tapi ada pembeda antara orang tua di sekolah dan orang tua di rumah. Solusi ataupun saran saat ini, kita bisa saja berinovasi, bisa saja membuka peluang pembelajaran dimanapun, tetapi harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena tidak mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia akan melanggar atau melenceng dari aturan pemerintah. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, seharusnya kita mentaati aturan pemerintah. Sekalipun kita ngeyel, ingin belajar di sekolah, bisa saja. Tapi apakah kita akan sesuai dengan protokol kesehatannya, cara waktu belajarnya seperti apa, itu harus diperhatikan dengan matang. Untuk membahas yang tadi Rangga dan Arya jelaskan, itu keluh kesah yang sangat meluas di mana-mana, dari mulai jangkauan sinyal yang sulit, media pembelajaran yang sulit, meskipun ada orang-orang atau keluarga yang mampu dalam memenuhi, tapi sedikitnya kita harus melirik orang-orang yang memang kastanya kita di bawah, kita itu harus perhatikan juga. Jadi sebaiknya kita ikuti alur, kita bahas ini jangan terlalu dalam, karena apapun yang kita inginkan pasti tidak akan terpenuhi semua. Jadi sebaiknya hanya kesabaran, bukan hanya berdoa,
dan hanya tindakan kita. Jikalaupun pandemi ini ingin selesai, bukan protokol kesehatan yang harus dijalankan, tapi kesadaran masyarakat yang harus diterapkan. Itu mungkin tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya juga bukan ingin sok-sokan memberitahu atau bahasa Sunda mematahannya, tapi itulah yang saya dapatkan setelah saya banyak belajar atau melihat atau meninjau atau observasi dengan beberapa banyak tentang pendidikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ini juga dadakan ya, saya dipanggil di Kokolor ya, tapi ini sebuah motivasi bagi kita semua bahwa Barbin bukan hanya mementingkan untuk bermain, tapi hal sedalam ini pun mereka sudah bisa memikirkan. Jadi kepada kalian semua yang menonton, marilah kita berpikir dengan akal sehat. Kita sadarkan diri kita masing-masing, jangan terlalu menyadarkan banyak orang terlebih dahulu. Berkaca sebaiknya bukan pada kaca spion, tapi berkaca pada apa yang kita lihat saat ini. Terima kasih. Sekian mungkin Rangga dan Arya, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa paham kalian. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Nah, itulah hasil dari pembahasan keluh kesah kami yang kami ceritakan dari awal sampai akhir. Mungkin dari kalian ada pendapat yang ingin kalian sampaikan, tulis di komen bawah ini ya guys. Terima kasih sudah menonton. Warahmatullahi wabarakatuh.